Halo sahabat teknik, jumpa lagi dengan saya Empik di channel yang sama, tentunya Empik Tech. Oke, untuk melanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara membaca skala di multimeter analog. Kemarin kita sudah membahas skala di resistansi atau ohmmeter. Sekarang kita lanjutkan untuk skala tegangan DC maupun tegangan AC. Jadi jika kita menggunakan selektor switch ke tegangan AC dan DC, maka skala yang dibaca adalah skala yang dua ini, 250 dan 50 dan 10. Jadi ada tiga skala yang harus kita baca jika menggunakan selektor switch tegangan AC dan tegangan DC. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui nilai dari setiap strip ini? Caranya sama seperti kita mengetahui nilai-nilai dari skala ohmmeter ini, sahabat teknik. Langsung saja saya praktekkan. Di sini ada 0, terus kemudian 50. Nah, di sini nilainya berapa? Kita kurangin dulu, 50 dikurangi 0, 50 dibagi dengan jumlah strip ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya. Berarti 50 bagi 10, maka hasilnya 5. Jadi setiap strip ini nilainya 5. Kita jumlahkan 5. 5 tambah 5, 10. Kemudian 15, 20. Di sini 25. Berarti di sini 25, sahabat teknik. Kemudian 30, 35, 40, 45, 50. Seperti itu. Jadi terus seperti itu, sahabat teknik ya. Nah, bagaimana dengan skala yang di bawah ini? Skala 0 sampai ke 50. Caranya sama, sahabat teknik. Kita kurangi dulu dengan 0, 10 dikurangi 0, 10 dibagi dengan 10. 10 dibagi 10, maka hasilnya 1. Jadi setiap strip ini nilainya 1. Kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi strip yang panjang ini hasilnya 5. Terus seperti itu. Karena yang ini bentuk stripnya sama, beda dengan bentuk strip skala yang di ohmmeter. Nah, setiap masing-masing angka ini ada nilai-nilai tertentunya. Kalau yang ini sudah pasti ya, jika angkanya 1 maka terus dijumlahkan dengan 1 sampai 50. Contohnya di sini 10, 11, 12, 13, 15. Nah, ini 15, ini 20, dan ini 25, 30, seperti itu. Nah, gimana yang skala di bawah? Kita coba hitung, 2 dibagi 10, maka hasilnya 0,2. Kita jumlahkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Nah, di sini hasilnya 1, kemudian 2. Seperti itu, sahabat teknik. Nah, jadi di sini kan ada angka 10, 50, 250. Jadi ada tiga skala yang untuk pengukuran tegangan DC maupun tegangan AC. Jadi fungsinya itu seperti ini, sahabat teknik. Misal, jika kita menggunakan selektor switch di tegangan AC dengan skala 50, maka skala yang kita baca di display ini yaitu skala yang 50. Seperti itu, sahabat teknik. Kemudian jika kita menggunakan 250, yang kita baca atau gunakan yaitu skala 250. Nah, bagaimana dengan yang skala 10? Jadi kita gunakan yang skala 10. Kemudian skala 100. Nah, untuk yang skala 1000. Untuk yang skala 1000 kita gunakan di 10, sahabat teknik. Anggap yang 10 ini 1000, jadi nolnya dijumlahkan 2 ya. Berarti yang 8 ini nilainya 800, 600, 400, 200. Seperti itu, sahabat teknik. Nah, bagaimana untuk mengetahui nilai dari setengah ini? Ini 200, sahabat teknik, kita bagi dengan 10. Jadi 200 dibagi 10, maka hasilnya 20. Berarti setiap strip ini hasilnya 20. Kita coba jumlahkan. 20, 40, 60, 80,
100. Berarti yang satu strip ini hasilnya 100, sini 200. Seperti itu sahabat teknik. Sama halnya dengan kita menggunakan selektor di angka pengukuran tegangan DC. Jika kita menggunakan 10 dan 100, jika kita menggunakan angka 10 dan 1000, maka yang kita baca yaitu skala yang 10 ini yang kita gunakan. Jika menggunakan 50, kita baca yang 50. Jika kita menggunakan 250, sama, kita baca juga skala yang 250. Dan selanjutnya sahabat teknik, untuk skala tegangan DC, di sini ada untuk skala tegangan 2,5 volt dan 0,25 volt. Beda dengan skala di tegangan AC yang paling rendah itu 10 volt. Karena kita tahu tegangan AC tinggi dan tegangan DC rendah. Nah, jika kita menggunakan tegangan 2,5 volt, ini biasanya kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai yang A2 ataupun A3. Karena kita tahu tegangan baterai A2 dan A3 1,5 volt. Nah, makanya kita gunakan skala yang 2,5 volt. Nah, untuk skala yang di displaynya yang kita gunakan yaitu yang 250. Nah, jadi kita jadikan yang 250 itu menjadi 2,5. Caranya kita bagi 100, hasilnya 2,5. Jadi yang 200 kita bagi 100, hasilnya 2. Kemudian yang ini 1,5, 1. Selanjutnya 50 dibagi 100, 0,5. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai-nilai di step strip ini? Sama saja sahabat teknik, 0,5 dibagi dengan 10. Karena di sini banyak stripnya 10 seperti yang kita hitung di awal tadi. 0,5 dibagi 10 hasilnya 0,05. Jadi di step strip ini hasilnya 0,05. Maksudnya dijumlahkan 0,05. Nah, seperti itu. Seperti itu cara kita mengetahui nilai-nilai dari step strip di skala 2,5. Kemudian untuk skala yang 0,25, jika kita menggunakan skala ini, berarti yang kita baca di skala 250, sama ya dengan yang skala 2,5. Bedanya yang 250 ini kita jadikan menjadi 0,25. Jadi berarti kita bagi 1000. 1, 2, 3 ya. Kita bagi 1000 jadinya 0,25. Yang 200 dibagi 1000 jadinya 0,20. Kemudian 0,15. 0,10. 50 dibagi 1000 berarti hasilnya 0,05. Oke. Berarti 0,05 dibagi 10 hasilnya 0,005. Jadi jika kita menggunakan skala 0,25, berarti nilai di step strip ini 0,005. Seperti itu sahabat teknik. Nah, ada juga cara lain yang lebih mudah untuk kita membaca hasil dari pengukuran 2,5 dan 0,25, yaitu seperti yang tadi saya katakan. Untuk skala 2,5 berarti tadi kita bagi 100. Nah, misal ini anggaplah 250, tetap nilainya 250. Nah, di sini misalnya jarum menunjukkan angka 100, berarti langsung kita bagi dengan 100, jadinya hasilnya 1. Nah, kemudian anggaplah di hasil penunjukan jarum di sebelah sini, seperti yang kita tahu, jika skala 250 itu 50 dibagi 10, jadi step strip itu nilainya 5. Oke, kita jumlahkan 5. Anggaplah
jarumnya menunjuk di sebelah sini, berarti 100 ditambah 5, 105, 110, 115. Nah, berarti dari hasil skala 115, karena kita menggunakan skala 2,5, jadi kita bagi 100, hasilnya 1,5. Seperti itu sahabat teknik cara kita membaca dan menghitung jika kita menggunakan skala 2,5 volt DC. Untuk yang skala 0,25 caranya sama saja sahabat teknik dengan yang skala 2,5. Nah, misal tetap ini angkanya 250. Anggaplah kita ambil nilai yang termudah dulu. Nah, di sini 200. Karena kita menggunakan skala 0,25 jadi dibagi 1000. Kita jadikan 1000. 200 dibagi 1000 jadinya 0,2. Hasil pengukuran 0,2 volt. Seperti itu sahabat teknik cara kita menggunakan skala tegangan DC dan tegangan AC. Mungkin di video selanjutnya saya akan praktekkan langsung di baterai dan di tegangan AC. Jadi pastikan untuk di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.